Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan jemaat Kristen yang berbahagia. Menjelang peringatan Hari Pentakosta, izinkan saya membawa ke tengah-tengah perenungan Bapak Ibu diskusi yang menegangkan tetapi juga penuh dengan pembelajaran antara gereja Barat dan gereja Timur, gereja berbahasa Latin dan gereja berbahasa Yunani yang biasa disebut sebagai gereja Barat dan gereja Timur, diskusi tentang bagaimana sebenarnya kita memahami Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu diutus oleh Yesus sebagaimana yang Yesus janjikan kepada murid-murid sebelum naik ke sorga? Ia akan minta kepada Bapa untuk bersama-sama mengutus Roh Kudus, ataukah justru Roh Kudus itu yang mengutus atau yang bekerja melalui Yesus, atau yang oleh gereja Timur disebut sebagai Roh Kudus itu diutus oleh Sang Bapa? Ini dua diskusi yang cukup serius antara gereja Barat dan gereja Timur yang mengakibatkan terjadinya perpisahan atau skisma, perpecahan yang pertama tahun 1054. Perpisahan itu bertumpu pada pemahaman teologis tentang dari mana Roh Kudus itu berasal. Apakah Roh Kudus itu berasal dari Yesus atau Roh Kudus itu berasal dari Sang Bapa? Nah, ada dua cara yang dikenal dalam berbicara tentang Roh Kudus. Yang pertama dan yang umum berlaku di dalam teologi Kristen adalah Roh Kudus dibicarakan dari sudut pandang Kristologi. Ungkapan dogmatiknya adalah pneumatologi dipandang dari Kristologi, atau juga sering disebut pneumatologi yang bersifat kristosentrisme. Artinya Kristologi mendahului pneumatologi. Lebih tepatnya Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus. Nah, menurut pemahaman ini, Roh Kudus adalah cara berada yang baru dari Yesus Kristus di bumi setelah dia naik ke sorga. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Ia berasal dari Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang keluar dari Kristus, Roh Kudus tidak mengatakan dan mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan mengerjakan hal-hal yang dia dengar dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jalan Allah untuk masuk ke dalam dunia tidak bisa dibicarakan sebagai yang terlepas dari Yesus Kristus. Roh Kudus bukan pribadi yang otonom. Roh Kudus dan aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dari karya dan aktivitas Kristus. Nah, ada seorang teolog Protestan Belanda yang namanya A. van Beek mengatakan bahwa cara pandang seperti ini disebut sebagai berbicara tentang Roh Kudus dari pertengahan. Dari pertengahan artinya Roh Kudus baru punya nilai dan bobot pekerjaan apabila pekerjaan itu merupakan kelanjutan dari pekerjaan Yesus Kristus. Nah, memang ada banyak referensi Alkitab yang dijadikan titik tolak untuk percakapan ini. Yohanes 20 ayat 21 dan 22 merupakan salah satu teks yang dipakai untuk menegaskan pandangan tadi. Disebut bahwa Roh Kudus diberikan Yesus kepada pengikut-pengikutnya untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Beberapa teolog dari gereja di bagian barat yang berbahasa Latin mengembangkan pendekatan ini dengan berkata bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Sang Anak, atau yang biasa disebut Filio solo. Mereka berkata-kata tentang pribadi dan karya Roh Kudus sebagai yang menyusul pribadi dan karya Yesus Kristus. Artinya Roh Kudus dan Kristus yang bangkit adalah identik. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sekarang cara kedua adalah pneumatologi mendahului kristologi, atau kristologi yang bersifat pneumatosentrisme. Roh Kudus tidak sekedar dipahami sebagai predikat dari kristologi,
Sebaliknya Roh Kudus dilihat sebagai subjek kristologi. Keberadaan Kristus di bumi, karyanya di antara manusia, kebangkitannya dari antara orang mati hanya menjadi mungkin karena Roh Kudus memimpin Yesus. Atau karena Roh Kudus yang bekerja untuk membangkitkan, memimpin dan menjadikan Yesus sebagai alat kerjanya. Kira-kira begitu. Roh Kudus adalah pribadi yang bekerja di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memenuhi Kristus sejak lahir. Kita dengar itu dalam pemberitaan Injil Lukas. Waktu Maria bertanya bagaimana itu mungkin. Lalu malaikat bilang Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus yang menyebabkan Yesus hadir di bumi. Juga dalam karya dan kematian dan kebangkitan Yesus. Semua itu adalah instrumen yang ada dalam tangan Roh Kudus untuk merealisasikan pekerjaan pendamaian. Juga cukup banyak referensi Alkitab yang dipakai untuk menegaskan keabsahan pendekatan tadi. Cerita tentang kelahiran Yesus oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Keberangkatan Yesus ke padang gurun untuk berpuasa juga disebut sebagai yang terjadi dalam kuasa Roh Kudus. Markus 1 ayat 12, Matius 4 ayat 1, Lukas 4 ayat 1. Dan penampilan perdana Yesus di Galilea juga disebut sebagai dalam kuasa Roh Kudus. Di situ Yesus mengumumkan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tertindas. Kita baca itu dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Nah, semua ini adalah contoh-contoh kesaksian Alkitab tentang pendekatan yang kedua, yaitu Yesus menjadi agen kerja Roh Kudus. Gereja di Timur atau gereja Ortodoks mengambil alih cara ini. Dan mereka berkata bahwa Roh Kudus itu hanya keluar dari Sang Bapa. Atau dalam bahasa Latinnya disebut e patre solo. Gereja di Timur yang lazim dikenal dengan gereja Ortodoks mengandaikan bahwa Roh Kudus sebagai pribadi yang bekerja mendahului Yesus Kristus. Ia hadir dan bekerja sebelum Yesus Kristus hadir di bumi. Bahkan juga dia yang menghadirkan Yesus Kristus dalam sejarah. Matius 1 ayat 22. Jalan yang dipilih Allah untuk masuk ke dalam dunia dapat dilepaskan dari Yesus Kristus. Roh Kudus dapat berbicara secara pribadi sebagai pribadi yang terlepas dari Yesus Kristus. Jadi tanpa perantaraan Yesus Kristus, Roh Kudus menjumpai manusia dari berbagai golongan, berbagai suku dan agama untuk membawa mereka datang kepada Allah. Van Beek yang tadi teolog Protestan itu menyebutkan cara berbicara seperti ini sebagai yang berbicara dari permulaan. Nah, oleh separuh teolog dari Timur, rumusan ini diperluas. Keberadaan Roh Kudus sebagai yang dapat dipisahkan dari Yesus Kristus dianggap terlalu ekstrim. Maka dicari rumusan yang lebih moderat untuk memperlihatkan adanya relasi antara Roh Kudus dan Yesus Kristus. Mereka bukan dua pribadi yang bekerja terpisah, tetapi bekerja dalam dialog dan komunikasi. Hasilnya, rumusan pengakuan terhadap Roh Kudus itu adalah sebagai berikut, seperti yang dikembangkan oleh Gereja Ortodoks Timur. Rumusannya adalah aku percaya pada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Ini perlu dicatat, istilah melalui Sang Anak. Rumusan bahasa Latinnya berbunyi cui procidit e patre per filum. Nah, masing-masing elaborasi tadi memiliki sisi positif dan negatif, tentu saja. Sisi positif dari penekanan tentang Roh Kudus sebagai yang berasal dari Sang Anak, atau yang kita sebut sebagai pneumatologi yang kristosentrisme, itu nampak sekali ya dalam penekanan yang dilakukan oleh gereja Barat. Itu keuntungannya adalah adanya kesinambungan dalam firman dan karya antara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi karena itu dua pribadi
Trinitas ini bekerja sebagai satu kesatuan dalam dialog dan komunikasi. Sisi negatif dari cara pandang Kristologi terhadap Roh Kudus ini adalah menuntut orang pada pandangan yang bersifat eksklusif terhadap gereja. Ada kesan kuat bahwa Roh Kudus hanya bekerja dalam gereja dan dalam batas-batas kekristenan. Kehadiran Roh Kudus dalam dunia, dalam budaya, agama-agama non-Kristen jelas-jelas diabaikan. Pemahaman kita tentang keselamatan karena itu terbagi dalam polarisasi antara mereka yang berada dalam gereja dan mereka yang tidak terhisap di dalamnya. Dan itu yang melahirkan sebuah slogan yang terkenal dalam gereja yang biasa disebut dalam bahasa Latin extra ecclesia nulla salus. Artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Karena hal-hal yang mulia, agung, patut dipuji dan disebut kebajikan yang adalah buah pekerjaan Roh Kudus hanya berlangsung dalam gereja atau terikat dengan Kristologi. Nah, pandangan seperti ini, sisi negatif yang kedua, yaitu melahirkan sikap fanatisme yang sempit dan superioritas terhadap kekristenan. Artinya kekristenan itu adalah agama yang unggul. Bahkan ada separuh orang bilang bukan hanya kekristenan secara umum, ada gereja tertentu yang disebut gereja yang paling benar dan gereja yang mewartakan keselamatan. Sedangkan gereja-gereja lain tidak. Itu pandangan fanatisme yang sempit dan superioritas terhadap gereja organisatoris. Dalam arti ini dunia dan sejarah di luar gereja dan agama Kristen dilihat secara pesimis sebagai kenyataan yang suram. Semua yang berada di luar lingkungan gereja dan kekristenan dicap kafir, bidah, penyembahan berhala, tahyul atau superstition. Sejarah dunia dan sejarah keselamatan dipahami sebagai dua kawasan yang berdiri sendiri bahkan bertolak belakang satu sama yang lain. Tidak ada hubungan antara Yerusalem dan Athena, kira-kira begitu. Maka makna karya Allah dalam sejarah dunia dan sejarah agama-agama non-Kristen seringkali disangkali. Dalam arti yang lebih eksplisit, Allah tidak bekerja di dalam dunia dan agama-agama non-Kristen. Itu negatif dari pandangan pneumatologi yang bersifat kristosentrisme. Nah, padahal kalau kita periksa Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab suci orang Kristen bersaksi bahwa Allah bekerja juga dalam sejarah, dalam agama di luar Kristen. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Tuhan atas sejarah. Allah masuk dalam sejarah manusia dan ambil bagian dalam suka dan duka dari kehidupan setiap manusia untuk menyelamatkan mereka. Allah menyatukan sejarah miliknya dengan sejarah manusia. Memang teks-teks seperti itu dalam Alkitab, Allah bekerja dalam lingkungan non-Israel di luar kekristenan, agama-agama non-kitab suci tidak terlalu banyak, tetapi toh ada. Mengapa tidak terlalu banyak? Karena memang Alkitab itu ditulis oleh Israel. Dan karena itu maka mereka bercerita terutama tentang Allah yang bekerja dalam lingkungan Israel. Lalu kalau ada sedikit waktu dan sedikit kepentingan, mereka katakan Allah juga bekerja di luar Israel. Misalnya di Niniwe, Tuhan menyelamatkan bangsa itu. Tapi juga misalnya Tuhan memilih Cyrus, Raja Persia, sebagai hambanya. Nah, konsekuensinya pemahaman yang mengeluarkan agama-agama non-Kristen dan sejarah di luar Israel sebagai yang tidak terjamah oleh Allah, yaitu Allah tidak bekerja di luar batas-batas Yahudi atau Israel. Allah tidak bisa ditemukan dalam sejarah dunia dan manusia pada umumnya. Intervensi Allah dalam sejarah dunia dan manusia
tidak lagi merupakan satu kenyataan yang bersifat membebaskan atau menyelamatkan. Jadi terjadi pemisahan atau semacam tembok pemisah antara dunia yang ada dalam Alkitab, yaitu dunia perjanjian Israel dan gereja, dan bangsa-bangsa yang ada di luar Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia memang membutuhkan Yesus dan firman. Tetapi dunia tidak diciptakan Allah sebagai satu realitas yang otonom. Karena dunia diciptakan dalam Kristus. Itu Paulus bilang dalam Kolose pasal 1. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Begitu juga ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, di dalam Dia segala sesuatu diciptakan dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi penciptaan dunia itu melalui firman, melalui Sang Anak, itu berlangsung juga untuk dunia non-Kristen. Allah menghendaki itu. Dunia di luar kekristenan dikehendaki oleh Allah. Dan Allah juga berencana, memiliki perencanaan untuk menjadikan dunia di luar kekristenan itu ambil bagian dalam perjanjian kekal yang dilakukan oleh Allah. Kedatangan Kristus membuka babakan baru bagi sejarah dan kehidupan umat manusia. Di dalam Kristus, tujuan dan maksud keberadaan dunia pada waktu diciptakan menjadi makin dipertegas. Kristus tidak menciptakan satu dunia yang baru, melainkan menarik semua yang ada di dalam dunia yang sudah berdosa itu untuk ambil bagian aktif dalam persekutuan yang sudah dicanangkan atau direncanakan oleh Allah. Inilah yang disebut berpikir dari awal. Dan berpikir dari awal ini artinya karya Roh Kudus bekerja dalam agama-agama. Dimaksud juga untuk menarik mereka masuk ke dalam keselamatan Allah. Dan keselamatan Allah itu terjadi melalui proses penyaringan atau proses pemurnian yang dilakukan oleh Kristus. Sebaliknya, percakapan tentang Roh Kudus sebagai yang berasal dari Sang Bapa saja, Patre Solo, juga memiliki sisi positif dan negatif. Hal positif dari pendekatan Roh Kudus hanya dari Bapa saja, tanpa Yesus, adalah perhatian yang besar terhadap karya Roh Kudus dalam penciptaan dan dalam alam semesta. Dimensi kosmis dari kehadiran dan karya Roh Kudus tidak diabaikan. Artinya, keselamatan disediakan Allah untuk semua orang dan segenap ciptaan tanpa memandang agama dan keyakinan. Tidak ada satupun manusia yang diabaikan atau yang diarus utamakan oleh Tuhan. Keselamatan yang Allah kerjakan itu meresap masuk sampai ke dalam semua agama dan budaya. Nah, tentu di sini kita mesti perhatikan dengan baik ya, yaitu Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang, entah yang ada dalam Israel, dalam gereja, tapi juga yang ada di luar Israel dan di luar gereja. Tawaran itu diberikan. Masalahnya ialah apakah tawaran itu diterima? Di gereja dan di Israel sudah jelas tawaran itu diterima. Meskipun si penerima itu juga kadang-kadang gagal. Jadi Allah menawarkan. Tergantung sekarang kepada siapa tawaran itu diberikan. Apakah mereka merespon secara positif atau negatif. Itu keunggulan dari pemahaman tentang Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Tetapi sisi negatif dari cara pandang ini adalah kita jatuh dalam bahaya mengabaikan realitas kehidupan baru yang sudah mulai terjadi di dalam Kristus. Kehadiran dan karya Roh Kudus berjalan secara langsung dari penciptaan dan ke sejarah dunia di luar gereja dan di luar Israel. Karena itu hidup dan karya Kristus sebagai peristiwa yang menentukan dari pembaharuan dan perubahan itu sama sekali tidak diperhitungkan.
Karya Kristus dapat dianggap sebagai sebuah tambahan atau appendix yang tidak terlalu dibutuhkan. Itu kelemahan dari pandangan bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa saja. Paham ini menciptakan bukan saja sikap gereja yang bukan hanya sikap yang merelatifkan gereja dan kekristenan. Lebih dari itu, pandangan tadi menyangkali peran menentukan dari hidup dan karya Kristus bagi keselamatan dunia. Menurut pendapat ini, manusia bisa datang kepada Allah dan ambil bagian dalam keselamatan tanpa harus melalui Yesus Kristus. Nah, tentu saja ini jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang disaksikan Alkitab, terutama Yohanes 14 ayat 6 atau Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa di luar Yesus atau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, dari dua ketegangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan keluar yang dipilih oleh gereja Kristen di Timur adalah yang merelatifkan karya Kristus adalah memilih rumusan yang keluar dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Rumusan ini memang lebih moderat, tetapi tetap peristiwa sentral dalam perubahan sejarah dunia dan umat manusia yang terjadi dalam Kristus disinggung hanya sepintas saja. Formula ini berarti mengandaikan adanya hierarki. Karya Sang Bapa bagi keselamatan itu lebih tinggi dari karya Sang Anak. Pandangan ini tentu saja menjadi masalah karena itu merusak ajaran Trinitas, yaitu Bapa dan Sang Anak itu sama keilahiannya dan satu dalam firman dan karya. Nah, menyikapi bahaya yang muncul dari dua cara pandang ini, gereja di Barat mengajukan formula baru terhadap pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kalau gereja Timur berkata, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Rumusan yang sama terjadi di gereja Latin, gereja Barat ialah, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Bahasa Latinnya cui procidit e patre filioque. Nah, pemahaman gereja Barat tentang Roh Kudus sebagai yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak memang harus sungguh-sungguh kita beri apresiasi. Alkitab sebagaimana sudah kita lihat bersama memang berbicara tentang Sang Bapa sebagai pengirim Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17. Tapi dikirim dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Sekaligus tentang Yesus yang memberikan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Rumusan ini, Bapak Ibu, meresonansikan adanya dialektika atau ketegangan yang kreatif antara penciptaan dan penebusan, antara gereja dan dunia, antara grasi dan prestasi. Teologi natural, teologi penyataan umum mendapat perhatian yang berimbang dan relasi antara keduanya bersifat dialektis. Memang ada juga bahaya bahwa ketegangan antara kedua kutub tadi bisa dipahami sebagai pertentangan yang dapat berakibat pada adanya sikap antitese antara penciptaan dan penebusan, antara gereja dan dunia, antara grasi dan prestasi, juga antara umat yang beragama Kristen dan mereka yang bukan Kristen. Tapi mari kita jaga supaya dia jangan jadi pertentangan, tapi dia jadi kerjasama atau saling mengisi. Penegasan akan Roh Kudus sebagai pribadi yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak mencegah terjadinya pertentangan dan memelihara adanya ketegangan yang kreatif. Ketegangan ini membuat semua yang baik, yang mulia, yang agung, yang dapat dipuji, dan yang disebut kebajikan dalam agama-agama non-Kristen
maupun juga dalam budaya dan spiritualitas di luar gereja tidak disepelekan. Itu bukan tahyul, penyembahan berhala, kafir atau bidat. Tempat dari tatanan, nilai, dan simbol-simbol kearifan itu bukan dalam bak sampah. Semua itu dianggap sebagai yang tidak mungkin lepas dari pekerjaan roh yang keluar dari Allah. Tetapi tidak cukup hanya mengatakan bahwa tatanan, nilai, simbol kearifan itu seluruhnya adalah karya Roh Kudus yang keluar dari Bapa saja. Tatanan, nilai, dan simbol itu harus juga dipertautkan dengan Kristus yang menjadi dasar, tujuan sekaligus pemberi makna bagi nilai-nilai itu. Hidup dan karya Kristus diperlukan untuk proses metamorfosa. Tatanan, nilai, simbol, dan simbol-simbol itu tidak hanya sekedar sebuah kesalehan, perbuatan moral, kebajikan filosofis, menjadi ucapan syukur dan ibadah dalam akta. Tetapi tatanan, nilai-nilai itu perlu dipahami sebagai jawaban ya dari manusia dalam agamanya kepada Allah yang telah lebih dahulu menyatakan ya kepada manusia. Itu dia. Jadi bukan hanya sekedar kesalehan, tapi melalui karya Kristus. Nilai-nilai itu sekarang ditransformasi. Tatanan, nilai, simbol, dan simpul-simpul kearifan itu tidak ditolak, dikafirkan, melainkan diberi isi yang baru, diperkaya, juga diintensifkan. Tatanan, kehidupan lama, dan semua kebajikan spiritualitasnya tidak dibuang ke tempat sampah. Tatanan, kebajikan, dan spiritualitas lama ditransformasi, dibentuk ulang, diperkaya, diperluas. Semua yang sudah ada sejak awal dijadikan oleh Roh Kudus sebagai wahana kesaksian sampai dengan kedatangan Mesias. Oleh kehadiran Kristus diperbaharui, diperdamaikan. Dan proses pembaruan tatanan, nilai, simbol, dan simpul kearifan itu adalah sebuah kejadian rangkap dua. Kristus menjadikan pembaharuan itu melalui proses yang disebut krisis sekaligus elevasi. Krisis dan elevasi itu disebut dalam istilah yang dipakai oleh Karl Barth, yaitu Aufhebung. Mari kita lihat krisis. Krisis menunjuk pada pekerjaan Roh Kudus yang keluar dari Sang Anak untuk mendekonstruksi tatanan, kearifan, spiritualitas, dan nilai-nilai lama supaya tidak terus menjadi realita yang statis, tertutup, dan mati. Pada saat yang sama, elevasi, yaitu roh yang keluar dari Kristus dan Sang Bapa, itu menguduskan, membersihkan unsur, tatanan, nilai, dan simbol-simbol itu dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan karya Kristus. Unsur-unsur penyembahan berhala di dalam nilai-nilai dan simbol-simbol itu dinonaktifkan. Dan ruang kosong yang ada akibat penonaktifan itu sekarang diisi dengan elemen baru atau unsur yang sudah diperdamaikan supaya dipakai untuk mempermuliakan Allah sekaligus juga untuk membangun kemanusiaan yang lebih bermartabat. Jadi proses rangkap krisis dan elevasi itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Itu boleh kita sebut sebagai pekerjaan kembar, bongkar pasang, dekonstruksi, rekonstruksi. Dan itu berlangsung serentak dan bersamaan. Pada saat Roh Kristus itu mematahkan kuasa-kuasa dosa dalam semua kearifan dalam budaya, pada saat yang sama Roh Kristus atau Roh Kudus itu juga mendamaikan kuasa-kuasa itu. Pekerjaan bongkar pasang itu yang melahirkan kenyataan lama memiliki isi yang baru. Satu contoh Alkitab ingin saya tunjukkan untuk memperlihatkan pekerjaan kembar itu, krisis dan elevasi.
yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal berapa? Pasal 3 kah? Atau pasal 4. Perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus tentang di mana ibadah kepada Allah yang benar harus dilakukan. Apakah di Gerizim atau di Yerusalem? Dan perempuan itu bilang di Gerizim. Yesus membongkar pemahaman itu. Sama seperti orang Yahudi, orang Samaria berpikir bahwa ibadah kepada Allah yang benar terikat pada tempat di Gunung Sion. Tidak mungkin di tempat lain. Yesus juga membongkar pemahaman itu. Dan hasil dari pembongkaran itu ialah sekarang pembaharuan. Yesus katakan bahwa Allah itu roh. Dan ia serba hadir. Ia memenuhi kosmos. Seluruh kosmos ada dalam jangkauan kehadirannya. Karena Allah adalah roh yang serba hadir. Ibadah yang benar kepada Allah tidak lagi terikat di Gerizim. Tidak lagi terikat di Sion. Tidak hanya berlaku pada hari tertentu. Di tempat tertentu. Lalu melayani Allah itu tidak hanya sekedar sah kalau taat pada struktur organisasi hierarki yang berpuncak pada kepemimpinan tunggal. Tetapi juga pelayanan yang benar itu dapat dilakukan dengan berbagai struktur dan pemerintahan yang dikenal oleh manusia. Nah, ini dia pekerjaan bongkar pasang atau krisis dan elevasi tadi. Ini bukan berarti bahwa orang tidak lagi boleh beribadah di Gerizim atau di Yerusalem. Tidak. Ibadah di Gerizim dan di Yerusalem masih boleh terus berlangsung. Buktinya, Yesus tinggal bersama-sama perempuan Samaria itu 3 hari. Dan karena Yesus bercakap-cakap dengan orang Samaria itu, perempuan Samaria itu pada hari menjelang Sabat, maka Yesus merayakan Sabat juga di Samaria, di Gerizim. Itu berarti bahwa Yesus menguduskan Sabat orang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap kafir atau penyembahan berhala. Sebaliknya ketika Yesus kembali ke Yerusalem, dia juga ikut merayakan Sabat di Yerusalem. Dan di Yerusalem, dia juga memperbaiki pemahaman tentang Sabat yang keliru. Yaitu orang tidak boleh bekerja. Tapi Yesus justru bekerja pada hari Sabat. Yaitu menunjukkan cinta kasih dan keselamatan Allah kepada orang yang ada dalam kesulitan. Nah begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi konkretnya pertanyaan itu, apakah Roh Kudus itu hanya berasal dari Bapa saja atau hanya berasal dari Yesus saja? Jawabannya ialah seperti yang kita baca dalam Alkitab. Cara bicara tentang pekerjaan Roh Kudus adalah cara berbicara rangkap. Roh Kudus bekerja melalui Yesus atau Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan Yesus. Dan pekerjaan antara Yesus dan Roh Kudus bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu mewujud nyatakan rencana kekal yang ditetapkan Allah, yaitu keselamatan orang-orang percaya, juga keselamatan bangsa-bangsa dan manusia serta segenap ciptaan. Demikian